Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roda jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roda jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roda jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roda jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup Kau tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha kudus. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Amin, haleluya. Mari kita naikkan, katakan, Kau diberikan. Kau diberikan mahkota, memerintah kebenaran. Kau diberikan mahkota, mencipta dengan firman-Mu. Kau punya kuasa dan kemuliaan. Amin. Kau Tuhan di bumi dan di surga. Sekali lagi katakan, Kau diberikan mahkota, mencipta dengan firman-Mu. Kau diberikan mahkota, mencipta dengan firman-Mu. Kau punya kuasa dan kemuliaan. Kau Tuhan di bumi dan di surga. Yesuslah Tuhan. Katakan, Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan. Sekali lagi, Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan. Haleluya. Yesuslah Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau diberi mahkota. Kau diberikan mahkota, mencipta dengan kebenaran. Kau diberikan mahkota, mencipta dengan firman-Mu. Kau punya kuasa dan kemuliaan. Kau Tuhan di bumi dan di surga. Mari kita nyatakan, katakan, Yesuslah Tuhan. Amin, haleluya. Yesuslah Tuhan. Sekali lagi, Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan. Amin, haleluya. Yesuslah Tuhan. Katakan, bernyanyilah dan bersoraklah. Bernyanyilah, bersoraklah. Haleluya. Amin. Bernyanyilah, Allah kita heran. Bernyanyilah, bernyanyilah, bersoraklah. Haleluya. Amin. Bersoraklah, bagi Allah kekuatanku. Angkat suara puji Dia, Tuhan segala Tuhan. Angkatlah tangan sembah Dia, bagi Raja segala Raja. Mari puji Dia, mari puji Dia, masyurkan namanya Yesus. Yesuslah Tuhan, berkuasa kekal selamanya. Amin. Mari puji Dia, masyurkan namanya Yesus. Yesuslah Tuhan, berkuasa atas seluruh bumi. Sekali lagi katakan, bersoraklah. Bernyanyilah, bersoraklah. Haleluya. Amin. Bernyanyilah, Allah kita heran. Sekali lagi katakan, bernyanyilah, bersoraklah. Haleluya, amin, haleluya. Bernyanyilah, bagi Allah kekuatanku. Angkat suara puji Dia, Tuhan segala Tuhan. Amin. Angkat tangan sembah Dia, bagi Raja segala Raja. Mari puji Dia, mari puji Dia, masyurkan namanya Yesus. Yesuslah Tuhan, berkuasa kekal selamanya. Mari
Mari puji Dia, masyurkan namanya Yesus. Yesuslah Tuhan, berkuasa atas seluruh bumi. Katakan, nafiri Allah terdengar. Nafiri Allah terdengar, memanggil kita semua. Bangunlah hai umatnya, bangkit dan bersinarlah. Amin. Allah telah dinyatakan, anak domba dimuliakan. Umat Allah majulah, bangkit dan bersoraklah. Amin. Singkirkan segala rintangan, peganglah firman Tuhan. Kerjakanlah yang terbaik untuk kemuliaan Raja. Mari puji Dia, mari puji Dia, masyurkan namanya. Yesuslah Tuhan, berkuasa kekal selamanya. Mari puji Dia, masyurkan namanya. Yesuslah Tuhan, berkuasa atas seluruh bumi. Berkuasa atas seluruh bumi. Berkuasa atas seluruh bumi. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Mari kita naik. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku. Di bawah naungan kasih-Mu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Sekali lagi katakan, bila ku renungkan, bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku. Di dalam naungan kepaksaanmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Mari bersama katakan, kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku menegakkan Engkau seumur hidup, kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Sekali lagi katakan, kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegangkan Engkau seumur hidupku, kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Sekali lagi, mari kita naikkan lagu ini, katakan, bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau
Kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Mari bersama katakan kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegangkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku mainkan demi namamu. mari bersama katakan kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegangkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. betapa besar kasih-Mu, Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. mari bersama katakan ku sembahkan, Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untukku. sekali lagi katakan ku sembahkan, Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku
Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula, hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kiranya Tuhan mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah virus corona dan terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan bagi gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar vaksin penangkal penyakit COVID-19 dapat segera ditemukan, diuji dan dapat dipergunakan tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda duda, dan semua orang-orang yang susah dan menderita. Juga kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Kami mohon agar Tuhan Yesus sebagai Raja Damai, kiranya memberikan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami sementara firman-Mu diberitakan. Biarlah melalui firman yang tertulis, kami berjumpa dengan firman yang hidup, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa
Firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat, dan tanda heran yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini ya Bapa, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai menang atas godaan untuk berbuat dosa, bagian yang kedua, yang merupakan cara hidup yang memberi hasil yang terbaik, bagian yang ke-15. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 6. Kita akan baca ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam doa Bapa kami ini, Tuhan Yesus tidak hanya memberi sebuah bentuk atau pokok-pokok doa untuk didoakan, tetapi juga memberikan sebuah pelajaran tentang kehidupan seorang murid Yesus yang sejati. Doa Bapa kami memberi petunjuk kepada kita bagaimana cara hidup yang memberi hasil yang terbaik. Tuhan Yesus mengajarkan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kata pencobaan juga bisa berarti godaan untuk berbuat dosa. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Firman Allah berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Minggu yang lalu kita juga sudah belajar bahwa langkah pertama untuk menang atas godaan untuk berbuat dosa adalah dengan mentaati pesan Tuhan Yesus agar setiap hari kita berdoa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Minggu yang lalu kita juga sudah belajar bahwa cara yang lain yang dapat menolong kita untuk mengatasi godaan untuk berbuat dosa adalah dengan berdoa, dengan berbahasa roh. Firman Allah mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri.
Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Sementara kita berkata-kata dengan bahasa roh, Roh Kudus menguatkan roh kita untuk melawan keinginan untuk berbuat dosa. Cara yang lain yang dapat menolong kita untuk mengatasi godaan untuk berbuat dosa adalah firman Allah. Firman Allah berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Salah satu cara kita dapat mempertahankan kelakuan yang bersih, yaitu menang atas godaan untuk berbuat dosa, adalah dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Firman Allah menolong kita untuk mengatasi godaan untuk berbuat dosa. Sebab firman Allah membuat kita mengetahui kebenaran. Kesalahan, kepalsuan, kejahatan dan dosa datang dalam banyak rupa dan bentuk. Bila kita mencoba mempelajari rupa-rupa dan bentuk-bentuk kesalahan, kepalsuan, kejahatan, dan dosa, supaya kita dapat mewaspadainya, maka kita akan menemukan bahwa yang harus kita pelajari tidak akan ada habisnya. Ada cara yang lebih baik untuk mewaspadai kesalahan, kepalsuan, kejahatan, dan dosa, yaitu dengan mengetahui kebenaran. Bila kita tahu apa yang benar, kita akan bisa mengenali apa yang salah, palsu, jahat, dan dosa. Tuhan Yesus berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran firman Allah akan memerdekakan dari hukuman dosa. Firman Allah berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kebenaran firman Allah akan memerdekakan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa. Kita baca, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kebenaran firman Allah juga akan memerdekakan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa. Firman Allah berkata, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Kebenaran firman Allah juga akan memerdekakan dari perbudakan kebiasaan berbuat dosa. Tuhan Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran firman Allah memungkinkan kita hidup di dalam kekudusan dan merdeka dari kebiasaan berbuat dosa. Firman Allah menolong kita untuk mengatasi godaan untuk berbuat dosa. Sebab firman Allah menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Kita baca dalam firman Allah, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Allah bermanfaat untuk menyatakan kesalahan.
Firman Allah berfungsi seperti cermin rohani. Bila kita tidak bercermin, kita tidak tahu ada kotoran di wajah kita. Begitu pula, bila kita tidak pernah membaca Alkitab, kita pikir diri kita benar terus. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, firman Allah akan menunjukkan kesalahan kita. Misalnya, firman Allah berkata, "Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya, yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya." Beberapa orang karena tidak pernah atau jarang membaca Alkitab, tidak tahu bahwa firman Allah melarang hubungan seks, melarang hubungan kelamin dengan perempuan yang sedang cemar kain atau sedang haid. Pada masa haid seperti ini, suami istri dapat memohon dan mengandalkan pertolongan Roh Kudus untuk menguasai diri. Sebab firman Allah berkata, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Salah satu buah Roh Kudus ialah penguasaan diri. Kita dapat meminta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita menguasai diri, baik dalam mengendalikan nafsu makan, ataupun mengendalikan nafsu seksual, ataupun mengendalikan amarah, dan sebagainya. Firman Allah berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Allah bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Firman Allah bermanfaat untuk memberitahu kita apa yang perlu kita lakukan, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Contoh, kita baca dalam firman Allah, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Firman Allah juga mendidik orang dalam kebenaran, sehingga setiap orang diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Misalnya, kita baca dalam firman Allah, "Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Firman Allah menolong kita untuk mengatasi godaan untuk berbuat dosa. Sebab firman Allah mempunyai kuasa untuk membersihkan hati, membersihkan pikiran, dan membersihkan keinginan manusia. Tuhan Yesus berkata, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu." Firman Allah mempunyai kuasa untuk membersihkan hati, membersihkan pikiran, dan membersihkan keinginan. Sementara kita membaca firman Allah, sementara kita mendengarkan firman Allah, sementara kita menghafalkan ayat-ayat firman Allah, sementara kita memikirkan bagaimana caranya kita bisa mentaati firman Allah, dan sementara kita mentaati firman Allah itu berkuasa untuk membersihkan hati,
membersihkan pikiran, dan membersihkan keinginan kita. Oleh karena itu, kita perlu memutuskan untuk tertib membaca Alkitab setiap hari, supaya setiap hari hati, pikiran, dan keinginan kita dibersihkan oleh firman Allah. Firman Allah berkata, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau." Kita menyimpan janji atau firman Allah dalam hati kita dengan menghafalkannya. Firman Allah yang kita hafalkan ini akan menolong kita untuk mengetahui apakah sesuatu adalah dosa atau tidak. Dari waktu ke waktu, Roh Kudus akan memakai ayat-ayat firman Allah yang kita hafalkan untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita, dan meluputkan kita dari godaan untuk berbuat dosa. Mari kita lihat salah satu contoh bagaimana firman Allah telah menolong seorang tokoh Alkitab untuk mengatasi godaan untuk berbuat dosa. Tokoh Alkitab itu adalah Yusuf. Karena iri hati, abang-abangnya menjual Yusuf sebagai budak. Akhirnya Yusuf dibeli oleh pegawai Firaun yang bernama Potifar. Maka bekerjalah Yusuf sebagai budak di rumah Potifar. Firman Allah mencatat, selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Yusuf menolak untuk berzinah dengan istri majikannya, karena hal itu adalah dosa terhadap Allah. Yusuf adalah contoh orang yang mentaati perintah Allah yang berkata, "Jangan berzina." Yusuf adalah contoh orang yang mentaati perintah Allah yang berkata, "Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu." Di kemudian hari, ketika Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir, dan abang-abangnya khawatir Yusuf akan memakai kekuasaannya untuk membalas kejahatan abang-abangnya, Yusuf menenangkan hati mereka dengan kata-kata. Firman Allah mencatat, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah Yusuf menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf adalah contoh orang yang mentaati perintah Allah yang berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih,
Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yusuf berhasil mengatasi godaan untuk berbuat dosa, sebab dia mengizinkan dirinya dikendalikan oleh firman Allah. Firman Allah berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saya harap saudara mengenal dia yang lebih besar dari Yusuf, yang juga sudah dicobai dengan segala macam pencobaan, namun tidak berbuat dosa. Firman Allah berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saya harap saudara kenal dengan dia yang lebih besar dari Yusuf, yang juga mengampuni mereka yang membenci, bahkan membunuh dirinya. Saya harap saudara kenal dia yang lebih besar dari Yusuf, yang juga membalas kejahatan dengan kebaikan. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saya harap saudara kenal dia yang lebih besar dari Yusuf, yang juga memakai firman Allah untuk mengalahkan tipu muslihat iblis dan mengalahkan godaan untuk berbuat dosa. Firman Allah mencatat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sekali lagi Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Untuk ketiga kalinya, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Apabila Yesus saja yang sebenarnya adalah Tuhan, ketika dia menjadi manusia, perlu mengutip firman Tuhan untuk mengalahkan tipu muslihat dan pencobaan dari iblis. Apalagi kita. Supaya kita bisa menang atas godaan untuk berbuat dosa, mari kita putuskan bahwa setiap hari kita akan tertib membaca Alkitab. Setiap hari kita akan tertib merenungkan bagaimana caranya kita dapat menerapkan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita putuskan bahwa setiap hari kita akan tertib menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Dan yang paling utama, mari kita putuskan bahwa setiap hari kita akan tertib bertindak hati-hati sesuai firman Allah. Bila ini menjadi keputusan saudara, angkatlah tangan saudara sebentar dan turunkan kembali tangan itu. Siapa lagi? Terima kasih. Turunkan kembali tangannya sebab Tuhan sudah melihat tangan-tangan itu. Usahakan juga
agar kita bisa selesai membaca seluruh Alkitab atau 1 tahun sekali atau sekali tiap 2 tahun. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada 929 pasal. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada 260 pasal. Jadi, bila tiap hari kita membaca 4 pasal, kita akan selesai membaca seluruh Alkitab dalam setahun. Bila kita membaca tiap hari 2 pasal, kita akan selesai membaca seluruh Alkitab dalam 2 tahun. Bila ini menjadi keputusan saudara, saudara memutuskan untuk melakukan usaha terbaik agar saudara bisa selesai membaca seluruh Alkitab setahun sekali atau sekali tiap 2 tahun. Angkatlah tangan saudara sebentar dan turunkan kembali tangan saudara. Terima kasih, Tuhan sudah melihat tangan-tangan itu. Siapa lagi? Terima kasih, Tuhan sudah lihat tangan-tangan itu. Turunkan kembali tangannya. Mari kita berdoa. Saya minta setiap orang yang sudah mengangkat tangannya untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Baik di rumah atau di mana saja. Bangkitlah berdiri dimanapun saudara berada sekarang ini. Atau bila firman Allah ini sudah berbicara kepadamu dengan cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja Anda berada. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni. Dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Tolong saya untuk berdoa setiap hari. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan janganlah membawa saya ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah saya daripada yang jahat. Tolong saya Tuhan, agar setiap hari saya akan tertib membaca Alkitab. Tolong saya Tuhan, agar setiap hari saya akan tertib merenungkan bagaimana saya dapat menerapkan firman Allah
dalam kehidupan sehari-hari. Tolong saya agar setiap hari saya akan tertib menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Tolong saya Tuhan, agar setiap hari saya akan tertib, bertindak hati-hati sesuai firman Allah. Tolong saya Tuhan, agar saya bisa selesai membaca seluruh Alkitab atau 1 tahun sekali, atau sekali tiap 2 tahun. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak boleh duduk kembali. Mari kita nyanyikan lagu ini. Saatnya berdiri di arnya, Allah Maha Kudus, hadir di sini.
kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Kirialah nama sakarialah boti. Kirialah sekarialah mu. Akaralah basantan korialah boti kalalah sekarialah mu. Kirialah basantan. Apabila ada di antara saudara ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Apabila ada di antara saudara ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami mengasihi-Mu Tuhan. Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Ketiga yang esa, Bapa kami, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau hadir bersama kami di sini. Bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Tempat di mana kami berada sekarang penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Kehadiran-Mu yang melenyapkan semua sakit penyakit dari tubuh kami. Kehadiran-Mu Tuhan yang menjadi jawaban bagi segala keperluan kami. Terima kasih Tuhan sudah peliharakan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mencukupkan segala keperluan kami sampai hari ini. Terima kasih. Terima kasih buat pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat usaha yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih buat pertolongan Tuhan di dalam pekerjaan kami. Terima kasih buat pertolongan Tuhan di dalam usaha kami. Kami percaya Bapa, tidak berkesudahan kasih setia-Mu. Tidak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau bekerja dalam kehidupan keluarga kami dan membawa mereka kepada iman yang menyelamatkan di dalam Tuhan, nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau bekerja mengadakan pemulihan dalam rumah tangga anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong anak-anak yang bersekolah sehingga mereka bisa menyelesaikan sekolahnya dengan hasil yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat persediaan Tuhan yang berlimpah yang Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau menjauhkan kami daripada pergaulan yang buruk, yang merusak kebiasaan yang baik. Terima kasih Tuhan buat hikmat yang Kau berikan kepada para orang tua untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Terima kasih buat tempat tinggal yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih buat pasangan hidup yang Tuhan berikan kepada kami.
Terima kasih buat keturunan anak-anak yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat calon-calon pembeli yang Tuhan sudah kirim untuk membeli apa yang ingin kami jual. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Tuhan pasti menolong kami. Untuk segala keperluan yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyediakan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu bersama kami sekarang ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami rasakan kehadiran-Mu bersama dengan kami sekarang ini. Kami mengasihi Engkau Bapa. Sebab Engkau yang terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Kami mengasihi Engkau Roh Kudus. Sebab Engkau yang terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ketiga yang esa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau melawat kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSCA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja kami. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online
di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau saudara juga dapat mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Pada kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Izinkan saya untuk berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman. Sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai lagu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu, hamba memuji kebesaran-Mu. Ajaib nama-Mu Yesus, ajaib Tuhan. Oh ajaib nama-Mu, ajaib Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu, hamba memuji kebesaran-Mu. Ajaib nama-Mu Yesus, ajaib Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami kami tinggikan nama-Mu ya Raja segala raja. Kami agungkan Engkau Yesus, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus
datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mengasihi. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan hubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan hubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, hanyalah untuk menyenangkan